Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andika Satyaharja, NPM 19310014 dari kelompok 2. Nah, di sini saya akan sharing time, bersama lab patologi anatomi, yaitu untuk menyampaikan materi verruca vulgaris atau nevus intradermal, melanoma maligna, dan karsinoma serebral. Nah nah di sini ada mind map-nya untuk verruca vulgaris. Baik, selanjutnya untuk, materi yang pertama yang akan saya memberikan informasi kepada kalian semua, itu yang pertama ada verruca vulgaris. Dari apa sih verruca vulgaris tuh? Nah, dari definisi verruca vulgaris tuh yaitu common warts atau kutil yang biasa kita kenal yaitu infeksi kulit oleh human papillomavirus atau HPV tipe 2, 4, dan 27, dan juga ada 29 yang menyebabkan hiperkeratosis pada kulit. Transmisi luka terjadi melalui kontak langsung antar kulit, maupun trauma minor yang menyebabkan gangguan pada lapisan stratum corneum epidermis. Nah, penyebab verruca vulgaris ini yaitu atau etiologinya itu adalah human papillomavirus atau HPV, terutama di tipe 2 dan 4. HPV merupakan virus DNA dengan lebih dari 150 tipe yang berbeda. Nah, untuk gejalanya, adanya papul atau nodul yang bersisik serta permukaan lesi yang kasar disertai bintik merah. Nah, untuk epidemiologinya, 7-10% orang di seluruh dunia dengan usia rentan 12-16 tahun atau remaja paling banyak terkena verruca vulgaris ini. Dan faktor resikonya itu penggunaan tempat mandi umum, trauma, dan daya tahan tubuh yang lemah. Untuk komplikasinya, penyebaran lesi ke bagian tubuh lain, frekuensi bekas jaringan parut. Lalu, untuk prognosisnya, penyakit sering residivis walaupun diberikan obat yang adekuat. Nah, untuk gambaran makroskopisnya, lesi berupa papu atau nodul berduri bersisik kasar dapat ditemukan pada permukaan kulit di berbagai tempat di tubuh. Dapat tunggal maupun berkelompok. Ukuran bervariasi mulai dari pinpoint hingga lebih dari 1 cm. Tetapi rata-rata itu 5 milimeter, bertambah ukuran lesi berlangsung beberapa pekan hingga beberapa bulan. Nah, untuk gambaran makroskopisnya itu ada di sebelah kanan, dan untuk mikroskopisnya ada di sebelah kiri. Nah, hiperplasia mikroskopisnya itu semua lapisan epidermis dapat terlihat hiperkeratosis dengan area praketosis serta lapisan malpighi dengan granular yang menebal. Nah, untuk materi selanjutnya itu ada nevus intradermal. Apa sih nervus intradermal itu? Yaitu varian dari common accurate melanocytic, yaitu nevin atau CAMN yang paling sering muncul. Nah, gejalanya apa aja? Yaitu luka dan pendarahan tiba-tiba, bercak membesar, warna semakin gelap, dan radang kulit muncul tiba-tiba, nyeri dan gatal. Nah, untuk epidemiologinya, angka kejadiannya nevus pigmentosus ditemukan lebih tinggi pada Kaukasiya. Nevus pigmentosus lebih banyak ditemukan di area punggung. Sementara pada keturunan Afrika, nevus pigmentosus banyak ditemukan pada area ekstremitas. Nah, untuk etiologinya atau penyebabnya, paparan sinar matahari, kemoterapi, atau genetik. Lalu untuk faktor resikonya, yaitu penuaan, pubertas, kehamilan, penggunaan kortikosteroid. Nah, komplikasinya neurocognious melanosis giant congenital. Nah, untuk prognosisnya tergantung dari penanganan, tetapi banyak yang berkembang makin memburuk. Nah, untuk pencegahannya itu gunakan tabir surya, hindari radiasi sinar ultraviolet. Nah, untuk mikroskopisnya itu ada sebelah kiri, jaringan kulit dengan epidermis dalam keadaan normal pada dermis ditemukan sarang-sarang nevus dengan sel-sel bungat oval, uniform sitoplasma cukup inti bungat oval kromatin hangus, ditemukan pigmen coklat intrasel. Untuk gambaran makroskopisnya itu ada di sebelah kanan, yaitu untuk makula sampai papul diameter 1-6 mm dengan bundar berbatas tegas warna coklat kehitaman. Nah, untuk materi selanjutnya itu melanoma maligna. Apa sih melanoma maligna itu? Yaitu tumor ganas kulit yang berasal dari sel melanosit pada daerah epidermoderma. Dengan gambaran berupa lesi kehitaman hitam padat pada kulit. Nah, gejalanya itu ada asimetris, border irregularity, dan color variasi diameter elevasi.
Nah, untuk epidemiologinya, melanoma maligna lebih sering menyebabkan kematian sekitar 75% dari semua kasus kanker kulit. Nah, untuk etiologi atau penyebabnya, untuk etiologi belum diketahui untuk melanoma maligna ini. Faktor resikonya itu bisa genetik atau keturunan, lingkungan seperti paparan sinar ultraviolet yang berlebihan, dan juga terjadinya trauma. Nah, komplikasinya yaitu infeksi pada luka operasi, dan juga ada skar atau jaringan paru. Nah, untuk prognosisnya, melanoma itu, bergantung pada berbagai faktor seperti ketebalan tumor, ada atau tidaknya ultrasi histologi, dan keterlibatan KEB atau kerja getah beningnya. Nah, untuk makroskopisnya itu gambarnya di sebelah kiri, yaitu asymptomatik gejala awalnya yang sering terasa adalah gatal diameter lesi yang, kurang lebih 10 milimeter. Pada lesi, pigmentasi sering ditemukan adanya perubahan warna, ukuran, dan bentuk. Nah, untuk makroskopisnya, eee, atau mikroskopisnya maksud saya, sediaan menunjukkan jaringan kulit dengan sarang-sarang tumor solid infiltratif sampai ke subkutis. Tumor terdiri dari sel-sel yang atipi dan polimorfir bentuk bulat sampai spindel. Ini gambarnya yang mikroskopis sebelah kanan ya. Nah, karsinoma sel basal definisinya yaitu tumor kulit ganas yang terselin dan merupakan neoplasma yang tumbuh lambat dan jarang bermetastasis. Yaitu gejalanya apa sih? Yaitu benjolan tidak terasa nyeri, mudah berdarah, berwarna merah muda, coklat, atau kehiduman. Etiologinya atau penyebab dari karsinoma sel basal yaitu genetik atau keturunan, faktor lingkungan sekitar atau sinar ultraviolet. Habis itu lalu ada faktor resiko dari karsinoma sel basal ini. Nah, faktor umumnya yaitu faktor lingkungan atau luka, kosis, dan trauma yang akut atau stasiun korneum. Nah, untuk epidemiologinya di Indonesia ternyata terdapat prediksi sebagai berikut: pipi dan dahi 50%, hidung dan lipatan hidung 28%, mata dan sekitar 17%, bibir itu bagian bibir 5%, dan komplikasinya tersebar di eee, KSB atau efek dari invasi lokal. Tumor tersebut tumbuh lambat tetapi jika diabaikan dapat menyebar lebih dalam, menyebabkan kerusakan lebih besar. Nah, untuk pencegahan, yaitu gunakan tabir surya, hindari sinar matahari. Prognosisnya itu dubia et bonum. Nah, untuk gambaran mikroskopisnya, sel tumor menyerupai lapisan sel basal epidermis normal yang merupakan asal sel tumor tersebut. Nah, karsinoma sel basal ini dapat timbul dari epidermis atau epitel folikel dan tidak ditemukan pada permukaan mukosa. Nah, untuk gambaran makroskopisnya, itu ada yang di sebelah kiri ini. Karsinoma sel basal berwujud sebagai papuras pertimut yang sering disertai pembuluh darah subepidermal yang mengalami dilatasi eklalitasia yang mencolok. Nah, untuk gambaran mikroskopisnya yang sebelah kanan. Nah, sekiranya cukup dari saya, selebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.